pukul 24 jam hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Haji Juarsa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juarsa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Bola panas kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019 terus menggelinding. Setelah sebelumnya menyandung mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang selanjutnya divonis bersalah, kasus tersebut kembali membelit Bupati Muara Enim Juarsa. Bahkan usai lembaga anti rasuah itu menetapkannya sebagai tersangka, Juarsa langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam siaran persnya di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan Senin lalu menegaskan, Juarsa diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah fee berupa komitmen fee dengan nilai 5% dari total nilai proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Salah satunya dari Robi Oktavahlepi sebagai kontraktor proyek. Juarsa yang merupakan wakil Bupati Muara Enim ketika itu diduga menerima komitmen fee sekitar 4 miliar rupiah secara bertahap melalui perantara Elvin. Adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Bersamaan dilakukan penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021. KPK selanjutnya menetapkan satu orang tersangka, yaitu JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim, yang merupakan wakil Bupati Muara Enim 2018-2020. Sementara Juarsa dalam pernyataannya melalui video yang banyak beredar di akun Facebook mengaku telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam video itu juga Juarsa mengatakan tidak punya kewenangan mempengaruhi atau menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada kesempatan terbuka ini saya sampaikan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan atau atas dugaan pengembangan kasus OTT korupsi tahun 2019 yang lalu, yang mana pada saat itu saya sebagai wakil bupati yang tidak punya kewenangan sama sekali. Kemudian saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk tetap tenang, sabar menerima musibah ini, dan kita yakinkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya. Ya, sekali lagi kepada masyarakat, cukuplah mendukung saya, memberikan dukungan kepada saya, dukungan moral, mendoakan saya. Semoga saya kuat dalam menghadapi proses hukum ini, dan doakan saya semoga bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Reporter Ahmad Fuadi, Palpres.com. Pemirsa, untuk mengatasi kekosongan kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar sebagai pelaksana harian Bupati Muara Enim. Penugasan Nasrun sebagai PLH Bupati menyusul ditahannya Bupati Muara Enim Juarsa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Senin kemarin. Di hadapan wartawan di Geria Agung Senin malam, Herman Deru mengatakan pasca ditahannya Bupati Muara Enim Juarsa oleh KPK, maka otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di jajaran Pemkab Muara Enim. Hal ini disebabkan Juarsa belum memiliki wakil bupati ataupun sekretaris daerah yang definitif. Untuk itulah pihaknya memastikan akan mengambil alih jalannya pemerintahan di Bumi Serasan Sekundang dengan menunjuk Sekda Provinsi sebagai PLH Bupati. Deru menambahkan, jika nantinya status Juarsa dinonaktifkan oleh Mendagri, maka menurut dirinya akan mengajukan pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Gubernur, aku nunjuk Sekda Provinsi untuk menjadi PLH. Jadi kepanjangan tangan aku ngurusi Muara Enim ini sampai dengan status jabatan
Bupati Muara Enim itu distatuskan nonaktif ataukah diberhentikan sementara, itu sambil nunggu itu akibat penahanan yang dilakukan oleh KPK. Jadi Pak Sekda Haji Nasrun Umar yang kuangkat menjadi PLH. Menurut Deru, tugas utama pelaksana harian Bupati Muara Enim dalam waktu dekat yakni mengkoordinasikan pemerintahan, namun tidak melakukan hal yang prinsip. Dia mengkoordinasikan pemerintahan, tapi tidak, karena ini hanya kepanjangan tangan gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip seperti dikonsultasikan kepada saya. Karena bupatinya masih ada kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas, ya dah? Sementara itu, PLT Sekda Muara Enim M. Rantabrani langsung menggelar rapat dadakan di ruang rapat Bapeda Muara Enim yang diikuti seluruh ASN Pemkab Muara Enim tadi pagi. Dalam rapat tersebut untuk menjalankan arahan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dalam menjaga kondusivitas daerah serta kegiatan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Arahan Pak Gubernur sudah kami jelaskan dalam pertemuan tadi bahwa kita harus tetap menjaga kondusivitas daerah. Masyarakat harus dalam kondisi tenang dengan kejadian ini, dan kegiatan dan pelayanan publik tidak boleh berhenti, tetap berjalan sebagaimana biasa dan semestinya dilakukan. Reporter Ahmad Fuadi, palpres.com. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI ke Sumatera Selatan Senin kemarin, salah seorang anggota DPR RI asal Dapil Sumsel, Haji Mustafa Kamal, menyampaikan dukungan dan kesiapan mengawal revitalisasi dua objek kebudayaan di Palembang, yakni Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa dan Benteng Kuto Besa. Upaya revitalisasi dimaksudkan agar kedua objek kebudayaan mampu menjadi destinasi pariwisata dan pusat penelitian arkeolog yang tentunya dapat menguntungkan pemerintah daerah setempat. Pertama kali tiba di Bumi Sriwijaya, rombongan Komisi 10 DPR RI singgah di Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa. Setelah masing-masing anggota DPR RI yang pria dipasangkan tanja dan yang wanita dikalungkan selendang jumputan, mereka disambut sekapur siri oleh 6 penari tanggai di lobi museum. Lalu para wakil rakyat ini diajak berkeliling melihat sejumlah koleksi museum di Galeri Pameran 2, yakni peninggalan bersejarah dari masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Islam Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, hingga penjajahan Belanda dan Jepang. Terakhir mereka dijamu dengan hidangan kuliner khas Palembang, yakni pempek, di dalam rumah 5, salah satu koleksi andalan museum milik Pemprov Sumsel itu. Salah seorang anggota Komisi X DPR RI asal Dapil Sumsel, Haji Mustafa Kamal, menyebutkan di antara sejumlah agenda yang mereka lakukan dalam kunjungan reses kali ini, yakni memonitor langsung bagaimana upaya dan program pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan di Sumsel, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk memajukan kebudayaan sesuai amanah undang-undang. Kita mengunjungi objek kebudayaan, ya, bagian dari mitra kami di Dirjen Kebudayaan yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Museum Bala Putra Dewa ini kita pilih, ya, mudah-mudahan bisa ada perhatian yang lebih dari pemerintah pusat, baik itu dari sudut kebudayaan maupun pariwisata. Ya, kita berharap Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa memberikan alokasi, ya, anggaran yang lebih baik lagi ke depan, karena ini museum memerlukan revitalisasi, ya. Lebih jauh, anggota fraksi PKS ini menyatakan pihaknya siap mensuarakan, mendukung dan mengawal upaya revitalisasi terhadap dua objek kebudayaan di Sumsel, yakni Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa dan Benteng Kuto Besa. Reporter dan juru kamera tim palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hotel Santika Radial Palembang memberikan promo menarik selama bulan Februari, yakni room promo sebesar Rp400.000 untuk tipe kamar superior.
Hotel Santika Radial Palembang memberikan promo menarik selama bulan Februari, yaitu room promo sebesar 400.000 untuk tipe kamar superior. Siti Dewi Tanggraini, Public Relation Hotel Santika Radial Palembang mengatakan promo tersebut sudah termasuk menginap 1 malam di kamar superior, sarapan pagi di Laksa Restoran untuk 2 orang, akses ke kolam renang, wifi, serta akses ke gym. Adapun promo lainnya yaitu jelly milk drink dengan beberapa varian rasa seperti green tea, Thai tea, dan coklat. Ya, untuk promo sendiri kita ada promo kamar mulai dari harga 400.000 untuk tipe kamar superior, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang. Kita juga ada promo Valentine atau romantic dinner dimulai dengan harga 250.000 sampai 350.000 dengan 2 view di restoran dan juga full view. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan untuk memerangi virus corona atau COVID-19, Hotel Santika Radial juga melakukan langkah-langkah yang diimbau pemerintah, yakni melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di area hotel secara berkala, mengecek suhu tubuh tamu hotel, serta menyediakan hand sanitizer. Ya, untuk protokol kesehatan sendiri, di hotel diwajibkan untuk semua tamu maupun karyawan memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga social distancing, menjaga jarak. Dan semua stiker social distancing sudah kita letakkan di public area. Pembersihan menggunakan cairan disinfektan dilakukan sesering mungkin di bagian-bagian yang sering dipegang secara bersama, seperti gagang pintu, buku tamu, dan sebagainya. Kebersihan bahan makanan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur food safety dan hygiene sanitation. Langkah ini diambil demi menjaga kesehatan dan juga kenyamanan bersama. Reporter Ella Sulistiana dan juru kamera Al-Hadi Farid, palpress.com. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.